Shalom, salam damai sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Buat kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dan buat sama saudara dan saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SVD, dalam permenungan harian kita Embun Sabda di hari Jumat 28 Agustus 2020. Sama saudara dan saudariku seiman, terima kasih sudah setia mengikuti permenungan harian Embun Sabda ini. Dan buat yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like-nya, share, dan komentarnya. Terima kasih. Saudara dan saudariku seiman, di hari peringatan wajib Santo Agustinus, anak dari Santa Monica yang kita renungkan kemarin, saya ajak kita untuk kembali merenungkan soal berjaga-jaga atau soal siap siaga selalu. Saya tambahkan kata selalu di sini. Mau mengajak kita untuk benar-benar selalu siap siaga, selalu berjaga-jaga. Saudara-saudariku seiman, dalam mempersiapkan sesuatu, ada dua kelompok pada umumnya. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang ketika mempersiapkan sesuatu, mereka akan membutuhkan waktu yang lama. Mereka menyisihkan waktu yang lama untuk mempersiapkan sesuatu itu. Dan mereka selalu mempersiapkan sedetail mungkin. Termasuk hal-hal yang sekecil apapun mereka persiapkan demi tercapainya atau demi suksesnya, demi keberhasilan dari sesuatu itu. Dan biasanya orang-orang yang demikian, mereka tidak melupakan hal-hal yang kecil dan sangat besar kemungkinan dan mereka berhasil. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang last minute. Mereka yang ketika dekat-dekat baru mempersiapkan segala sesuatu. Dan seringkali yang terjadi adalah bahwa ada hal-hal kecil yang terlupakan. Ada hal-hal kecil yang terlupakan. Dan seringkali juga terjadi bahwa hasilnya kemudian dari sesuatu itu kurang memuaskan. Dan akhirnya membuat kecewa. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil hari ini, kita akan dengar perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang bijaksana tentunya mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan sang yang ditunggu-tunggu dengan saksama, sedetail mungkin. Mereka mempersiapkan kedatangan pengantin dengan minyak yang cadangan mereka siapkan, minyak cadangan. Dan ketika pengantin datang dan lampu mereka hampir padam, karena minyak sudah hampir habis, mereka tidak ketakutan karena mereka punya cadangan. Mereka tinggal masukkan cadangan dan pelita mereka bernyala kembali. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, mereka mempersiapkan, tapi mereka tidak mempersiapkan sedetail mungkin. Cadangan minyak mereka tidak punya, sehingga ketika sang pengantin tiba, mereka kekurangan minyak untuk tetap membiarkan pelita mereka bernyala. Dan akhirnya yang terjadi, mereka tidak diizinkan masuk. Dan dikatakan dalam Injil bahwa kemudian mereka dicap sebagai orang yang tidak dikenal. Saudara dan saudariku seiman, bagaimana dengan kita? Hidup kita di dunia ini adalah satu persiapan. Persiapan untuk nantinya masuk bergabung bersama Tuhan dalam perjamuan surgawi. Karena kita semua diundang. Tetapi pertanyaannya, apakah nanti kita semua dikenal? Apakah kita semua dikenal? Itu tergantung dari persiapan kita
di dunia ini ketika kita masih hidup. Ketika kita hidup di dunia ini adalah waktu persiapan kita. Apakah kita mempersiapkan juga cadangan minyak kita? Segala sesuatu sedetail mungkin kita persiapkan sebelum nantinya terlambat. Saudara-saudariku seiman, bagaimana kita mempersiapkan diri? Untuk saya, simple mempersiapkan diri. Dua hal penting. Yang pertama, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan Allah harapkan. Lakukanlah kehendak Allah. Yang kedua, hiduplah dalam kasih. Lakukanlah kasih sebisa mungkin kapan saja dan di mana saja, setiap saat. Dan itu bisa nampak dalam banyak hal. Bahkan dalam senyum tulus dari diri kita. Saudara dan saudariku seiman, perbanyaklah perbuatan kasih. Lakukanlah apa yang Allah kehendaki. Kalau kita jatuh, bangkit kembali, berjuang terus. Supaya persiapan kita selama kita hidup di dunia ini benar-benar matang. Dan ketika sang pengantin tiba, ketika waktunya tiba, kita yang diundang oleh Tuhan ke perjamuannya, Tuhan boleh katakan, masuklah anak-anakku, kamu semua yang sudah mempunyai tempat dalam perjamuan. Betapa membahagiakan kalau kita mendengarkan sabda yang demikian, bukan? Saudara dan saudariku, mari kita berjuang terus. Berjuang ketika kita mempersiapkan diri kita selama kita hidup di dunia ini. Agar dalam persiapan kita itu, kita boleh sungguh menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana. Kita boleh menjadi orang-orang yang selalu mempersiapkan sedetail mungkin dalam melakukan kehendak Allah, melakukannya dalam kasih. Kasih Kristus yang sudah kita dapat, sudah kita terima dari Kristus sendiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat karunia yang boleh kami terima. Terima kasih atas cinta-Mu yang boleh kami alami. Tuhan, bantulah kami agar dalam hidup di dunia ini kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami. Agar ketika tiba waktunya kami boleh dengan sukacita masuk dan menikmati perjamuan surgawi. Bapa dalam surga, temanilah kami terus, bantulah kami terus. Agar kehendak-Mu lah yang boleh terjadi dalam segala hidup kami. Agar kasih yang sudah kami terima daripada-Mu boleh kami bagikan dengan sama saudara dan saudari kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami terus. Amin. Sama saudara dan saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih usaha kita dalam mempersiapkan diri kita dengan melakukan kehendak Allah, dengan perbuatan-perbuatan kasih, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.